Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Umi, alhamdulillah hari ini kita kembali lagi belajar terjemahan Al-Quran. Apa kabar anak-anak Umi kelas 5? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk pertemuan kali ini Umi ingin mereview pelajaran kemarin. Umi ingin kembali mengulang tentang mencari akar kata. Nah, sebelum itu ada komponen yang paling penting dalam bahasa Arab, yaitu terdiri dari 3: kata benda, kata kerja, dan huruf bermakna. Nah, ketika kalian menguasai 3 komponen ini, maka dengan mudah kalian akan menerjemahkan Al-Quran. Di sini kita ingin membahas dulu tentang kata benda. Kata benda itu memiliki ciri-ciri. Ada 3 ciri-ciri kata benda. Yang pertama diawali dengan alif lam. Contohnya alhamdu. Alhamdu. Al itu diawali dengan alif lam, maka dia termasuk kata benda. Yang kedua itu bertanwin. Contohnya rahmatan. Rahmatan. Rahmatan itu kata benda karena tannya itu bertanwin. Yang ketiga diawalin mimu. Contohnya masjidun, miftahun, mu'minun. Nah, ini termasuk kata benda karena diawali mimu. Oke, anak-anak Umi, pekan kemarin Umi telah menjelaskan. Jadi di sini Umi ingin kembali mengulang. Dalam bahasa Arab itu ada huruf asal dan huruf tambahan. Nah, ini ada 10 huruf tambahan, yaitu huruf sa, hamzah, la, ta, wa, ma, na, ya, ha, alif. Jadi ada 10 huruf tambahan. Nah, huruf tambahan ini huruf yang harus dibuang jika kita ingin mencari akar kata. Masuk ke contoh ya. Contohnya na'budu. Na'budu. Na'budu ini ada berapa huruf? Ada 4 huruf. Oke. Seperti yang bilang, hampir 99% huruf asal kata dalam Al-Quran itu terdiri dari 3 huruf. Jadi kalau 4 titik-titik sama dengan 3, berapa yang harus dikurangin? Yaitu 1. 4 dikurang 3, 1. Nah, di sini contohnya na'budu. Kita lihat yang pertama. Nah, itu huruf tambahan enggak? Nah itu ternyata huruf tambahan, maka nanya itu dibuang dan dia menjadi abada yang artinya menyembah. Berarti akar katanya abada, menyembah. Ini udah menjelaskan pekan kemarin, namun Umi ulang lagi agar lebih memperjelas kalian. Contoh kata benda dalam surah Al-Baqarah dan cara mencari akar katanya. Nah, di sini Umi jelaskan kembali. Zalika artinya itu, kata tunjuk, itu termasuk kata tunjuk. Oke. Zalika kan artinya itu menunjukkan suatu penunjukan. Jadi dia termasuk kata tunjuk. Zalika Alkitab, harusnya ya Alkitab ya. Lain saja. La artinya tidak. La ini termasuk huruf bermakna. Kalau kalian ingin mengetahui lebih dalam, huruf bermakna itu ada di buku 8 jam di halaman 27. Oke. Kalau sudah punya buku, nah di situ ada tabelnya. Tabelnya di halaman 29 itu ada huruf bermakna 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf, dan 5 huruf. Jadi kalian bisa langsung melihat
huruf apa saja huruf bermakna pada tabel tersebut. Nah, pengertian huruf bermakna itu yaitu setiap kata yang bermakna, dia bukan kata kerja, bukan kata benda, maka dia termasuk huruf bermakna. Terus jumlahnya juga tidak banyak, jumlah hurufnya tidak banyak, dan dia sangat sering diulangi dalam Al-Quran. Oke, roiba, keraguan, termasuk kata benda. Fihi, fi di dalam, hi-nya menunjukkan di dalamnya, hi menunjukkannya, hudan, petunjuk. Nah, termasuk kata benda. Kenapa kata benda? Karena dia bertanwin, dan hudan dan bertanwin. Lil muttaqin. Nah, kenapa artinya bagi orang-orang yang bertakwa. Ini termasuk kata benda. Kenapa kata benda? Karena dia diawali dengan alif lam. Li-nya itu huruf bermakna, artinya bagi. Nah, sebelumnya Umi minta maaf, Alkitab itu ayat keduanya itu, ayat pertama stazalikal kitab, kitabnya itu tidak terbaca ya, mohon maaf. Tapi Alkitab artinya kitab. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini Umi kasih satu contoh lagi, satu contoh ayat 2 surah Al-Fatihah. Alhamdu artinya segala puji termasuk kata benda. Kenapa? Karena dia ada alif lamnya. Alhamdu, segala puji. Oke. Nah, setelah itu kalau sudah dibuang, ingin mencari akar katanya gimana nih? Nah, makanya perlunya kita juga melihat kamus. Setelah itu dibuka di kamus ringkas Al-Quran, buka babul ha. Seperti yang sudah Umi jelaskan, kalian buka dulu kalau ingin mencari babul ha. Kalian buka buku kamus Al-Quran di halaman, kalian buka di halaman 45 di daftar isi, bagian daftar isi. Nah, di daftar isi itu ada namanya babul alif, babul ba, babul ta, sampai babul ya. Nah, kalian coba cari di babul ha. Nah, di babul ha, setelah kalian cari dulu ha. Setelah kalian mendapatkan babul ha, maka lihat ada nggak di situ alhamdu. Nah, ternyata alhamdu itu ada. Jadi memang harus punya buku. Kalau mau belajar terjemahan Al-Quran ini lebih mudahnya semuanya punya buku, dan kalian bisa langsung menerjemahkan di buku tersebut. Seperti itu. Kalau kalian punya buku, kalian bisa langsung menerjemahkannya di buku itu. Jadi tidak perlu nulis lagi, kalian langsung menerjemahkannya. Setelah diterjemahkan, kalian bisa langsung mencari di situ tentang kamus di sini ada, terus juga keterangan kata benda, kata kerja, semuanya ada. Makanya kita buku TK-nya ada 2, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Setelah tadi di babul ha, setelah dibuka babul ha, artinya yaitu hamidah ya, dari kata hamidah, alif lamnya dibuang, tinggal hamidah, artinya memuji, segala puji. Alhamdu artinya segala puji. Kalau hamidah saja artinya memuji. Lanjut ya. Lillahi, li artinya bagi, lillah Allah, bagi Allah, Rabbi Tuhan, al-alamin semesta alam, termasuk kata benda. Kenapa Mi? Karena diawali dengan alif lam. Setelah itu, nah coba lihat contoh di al-alamin ini ada
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7 huruf. Ada 7 huruf al-alamin. Jadi berapa huruf yang kita buang? Yaitu ada 4 huruf. Yang pertama alif, kedua la, yang ketiga a itu tidak ada, la tidak ada, mim tidak ada. Yang keempat ya, yang ketiga ya, yang keempat nah. Jadi tinggal alama. Oke? Atau kalau lebih ingin mempermudahnya mencari dari kamus, a sama la-nya itu dibuang, tinggal a. Nah, kalian cari di kamus a dari babul ain, cari al-alamin. Nah, maka akan ketemu artinya semesta alam dan termasuk kata benda. Oke, anak-anak Umi, ini termasuk ciri-ciri kata benda. Jadi kalian harus paham dulu kata benda. Kata benda itu mempunyai 3 ciri-ciri. Yang pertama dia diawali alif lam, yang kedua dia bertanwin, yang ketiga dia diawali ma mimu. Nah, buat anak-anak Umi, kalian benar-benar harus membutuhkan buku ya nak, buku teki, biar mempermudah. Karena semalam banyak yang nggak paham karena pada nggak punya buku teki gitu. Nah, jadi buku teki itu bisa kalian dapatkan di kantin. Dia 2 nak, 2 bukunya. Satu kamus ringkas Al-Quran, satu lagi 8 jam. Buku 8 jam bisa menerjemahkan Al-Quran. Baik anak-anak Umi, ini materi yang pekan kemarin Umi review kembali agar mengingatkan kalian, dan jika kalian tidak paham bisa langsung dijapri ke Umi ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.